Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita tetap bertemu dalam program Kata None pada malam hari ini, dan kita tetap membahas soal usaha menengah, usaha mikro, kecil dan menengah. Dan banyak hal telah kita bicarakan di sebelumnya, baik secara konsepsi maupun faktual. Tetapi saya berpikir dari pengalaman program Kata None, dari berbagai narasumber, banyak hal yang menjadi perhatian seharusnya kita semua untuk kita brainstorming, menyatukan visi, pendapat, dan kemampuan kita untuk membangun ekonomi UMKM ini jauh lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Mumpung situasi sekarang momentumnya adalah masing-masing harus bersih, baik higienitas kita terhadap mewabahnya COVID-19. Di Sulawesi Selatan ini 4.000 lebih sudah orang terpapar positif COVID-19, dan dia mempunyai impact terhadap keberlangsungan ekonomi kita, baik dia kelas skala besar, menengah maupun kecil. Kalau skala besar mungkin kena, tetapi bagi saya dengan skema-skema yang dikeluarkan oleh pemerintah dan sebagainya, untung tahun lalu itu belum habis. Tetapi bagi UMKM, dia juga punya modal, sekaligus itu adalah labanya. Jadi pas terdampak oleh sesuatu yang di luar hitungannya, seperti wabah seperti ini, force majeure dan sebagainya, maka selesai udah ini UMKM. Dan kalau UMKM selesai, tidak punya prospek, maka kita membiarkan bagian terkecil dari masyarakat kita, warga kita, menjadi terpuruk. Kalau dia terpuruk, dia akan menjadi beban masyarakat. Dan banyak dampak-dampak sosial lainnya yang timbul. Nah, saatnya sekarang dengan momentum seperti ini, kita kuatkan UMKM. Resesi beberapa tahun lalu mengajarkan kita bahwa UMKM menjadi penyelamat dari krisis-krisis yang ada. Kalau kita lihat juga shares ekonomi kita, sektor yang paling kuat adalah konsumsi rumah tangga dan sebagainya. Perdagangan yang sifatnya mikro juga menjadi sektor yang menentukan. Untuk itu, mari perkuat itu dan kembalikan bagi yang tengah terpuruk dengan kondisi-kondisi seperti ini. Saya tadi menjelang ke sini, saya melihat sepanjang jalan banyak UMKM yang berjualan di pinggir-pinggir jalan. Sekarang apakah sudah ada perencanaan kita, atau hanya kita membiarkan dia jualan? Apakah ada perencanaan kita sepanjang itu kita atur? Kita atur bagaimana higienitasnya, kita fasilitasi bagaimana sumber daya pelatihan, sumber daya manusianya, kita fasilitasi bagaimana permodalannya, kita fasilitasi bagaimana mereka memasarkan produk-produk yang ada di pinggir jalan. Itu. Apakah sudah cukup dengan satu baliho saja, ataukah kita pakai SMS blast bagi siapa saja yang lewat di jalan itu? Itu pilihan-pilihan. Sekarang mau nggak kita membantu UMKM kita, kita fasilitasi itu, dan saya yakin tetap itu yang terbaik bagi ekonomi kita ke depan. Setiap Kata None saya selalu bilang bahwa kalau hanya kita mau membeli gula,
Ngapain kita jauh-jauh pergi ke retail besar, sementara ada warung di sebelah rumah kita yang juga menjual gula. Aspek solidaritas sosialnya kita kena kalau membeli gula di warung. Dan hitungan ekonominya juga sama, karena kita akan membayar parkir di retail, kita akan macet, dan kita akan kena Pak Oga di jalan gitu. Tambahan-tambahan kos ini akan memberi beban kita dan juga membuat beberapa sektor akan terganggu, transportasi sebagainya. Imun Anda juga akan turun dengan stres kemacetan. Nah, kalau kita belanja di samping rumah fokus, maka solidaritas sosial kita akan tumbuh dengan tetangga. Kita akan saling senyum, dan kalau ada apa-apa seperti ini, kita akan merasa nyaman, tidak terbebani dengan saling menguatkan persaudaraan di antara tetangga. Oke, kita hari ini akan bicara tentang kopi. Narasumbernya Moki Kopi. Ownernya akan bercerita tentang bagaimana membuat Moki Kopi ini menjadi baik, menjadi terkenal dan eksis. Terus kendala apa yang dia hadapi dan dia kenapa di COVID. Nah, kita akan bicara panjang lebar, namun sebelumnya saya coba menyapa yang dari YouTube ya, John K. Kok ada John K di sini? Mantap Pak None, wah mantap John. Nah, gitu. Hati-hati dicari sama Nus. Gitu ya. Kak Sul, oke, terima kasih. For Ikhwan 22, oke, jangan lupa like, share, dan komen. Ya, oke. Dan terus stay tune di Tribun Timur, platform Tribun Timur, di 3 YouTube, Instagram, dan fanpage Tribun Timur. Kita akan terus bicara itu, dan bagi para UMKM yang tengah bergelut dengan usahanya hari ini, selamat Hari UMKM kalau saya nggak salah hari ini secara nasional. Tapi saya nggak mendorong harinya, yang saya dorong adalah spiritnya. Berhenti kita berseremonial, yang paling penting adalah fakta kita untuk bagaimana melangkah jauh lebih baik, walaupun langkah kita kecil tapi lebih baik dari langkah-langkah yang kemarin. Kita akan jeda dulu. Setelah itu kita akan bincang dengan Moki Kopi. Ini kopi yang untuk hari ini kopinya dingin, biasanya panas. Dulu hari-hari kemarin Arfa Kopi, sekarang Moki Kopi gitu ya. Jadi agak semoga sebentar kita bincang lebih kuat dengan berbagai macam kopi. Satu, ini sudah saya minum. Kita jeda dulu dengan yang satu ini.
Ya, kita kembali lagi di Kata None. Bagi yang tengah nonton, jangan lupa like, share, dan komen. Kita butuh masukan-masukan, dan kita butuh juga beberapa komentar Anda tentang produk dan informasi pada narasumber kita. Saat ini hadir di samping saya Uzi ini pemilik Moki Kopi. Ini pemilik Moki Kopi. Kalau dari jauh enak pasti. Saya sudah tidak sabar untuk menyerbunya, tetapi kita harus berbicara dulu, ngobrol dulu sama Uzi. Dan Uzi ini pemilik UMKM yang akhir-akhir ini terdampak juga dengan situasi seperti ini. Tapi sebentar kita elaborasi lebih dalam apa tantangan, peluang, dan exit management yang Uzi lakukan sehingga dia tetap survive, dan planningnya ke depan seperti apa. Dan Uzi ini harus kita anggap sebagai motivator untuk membangun ekonomi kita yang lebih kuat, supaya ini standar-standar kehidupan di antara kita juga semakin dekat. Ya, itulah konsekuensi dari bagaimana kita sama hidup dalam satu komunitas atau satu wilayah. Oke, saya panggil apa nih? Uzi. Uzi ya. Uzi, ini bisnis apa sih sebenarnya, bisnisnya Uzi? Lebih ke kopi Pak sebenarnya Pak. Kopi sama cemilan-cemilan. Ada makanan berat juga, ada mie ayam geprek juga. Itu di kampus kemarin Pak. Oh, jadi ini semacam kafe atau warung atau apa? Kedai Pak, Kedai kopi ya, di stay di kampus. Betul Pak, kampus UIN Alauddin Pak. Kampus ya. Selama sejak kapan? Sudah sejak 1 tahun kemarin Pak, baru buka pertama. Pertama. Buka itu pasti banyak peminatnya ya di awal itu. Iya, alhamdulillah Pak. Sampai sekarang juga Tetap survive. Masih ada Pak. Masih ada pelanggan-pelanggan yang setia sama kita. Ya, kira-kira produk-produk yang dihasilkan apa sih bedanya dengan kedai kopi lain milik Moki Kopi ini? Kita kopinya spesial Pak, dari Arabica dari Nrekang Pak. Ambilnya dari Nrekang. Rasanya ya khas ya, ada khasnya Pak. Ada khasnya ya? Iya. Apa khasnya itu? Harus dicoba dulu Pak. Harus dicoba, saya udah coba. Ya. Beda-beda memang. Kira-kira bisa nggak dideskripsikan apa bedanya dengan kopi-kopi lain? Setiap kopi Pak sebenarnya ada khasnya masing-masing Pak. Jadi ya masing-masing punya ciri tersendiri Pak. Iya. Kira-kira andalannya Moki Kopi ini dari sekian banyak produk yang diferensial atau berbeda dengan produk lain, yang mana andalannya? Yang recommended gitu. Semua pasti recommended, iya, tapi betul, Pak. Super recommended yang mana nih? Sementara kita ada produk baru ini Pak, burger goreng. Oh, ini burger alhamdulillah lagi banyak peminatnya Pak. saya baru dengar itu burger goreng. Iya, rotinya digoreng Pak. Oh. Iya, sama ada roti kukus juga.
Nah ini juga banyak testimoni yang katanya enak, dan memang enak Pak. Memang ya. Testimoni, sudah banyak yang pesan ya? Sudah, alhamdulillah Pak. Gitu ya. Iya, Pak. Baik burger goreng dengan roti Iya. kukus. Kalau saya lihat ini burger goreng, roti kukus. Uzi ini suka hal-hal yang nyeleneh ya dari norma-norma. Biasanya kan burger dibakar ya, di roti digoreng. Anda ini kok nyeleneh ya, roti kukus, apa tuh? Burger goreng. Itu gimana? Memang Uzi suka nyeleneh ya? Ya apa? Eksperimen Pak. Eksperimennya menghasilkan ya. Alhamdulillah Pak. Nggak mau buat virus goreng atau anti vaksin kukus gitu. Oke. Sejak pandemik ini masuk nggak omsetnya atau Ya omsetnya ya alhamdulillah tetap ada Pak. Sementara kita via online aja Pak, via WA pesannya di delivery pakai aplikasi Gojek apa segala macam Pak. Take away ya? Take away bisa Pak, iya. Karena kampusnya tutup jadi sementara ini ya Pak. Kira-kira Moki Kopi ini sasarannya kemana? Marketnya kemana? Apakah ke orang seumuran saya, millennials atau? Kalau marketnya untuk semua sih Pak, Gitu. dari milenial yang sudah berumur juga, sudah Kolonial, gitu ya. Milenial, kolonial. Yang paling banyak datang mahasiswa pasti ya. Waktu di kampus ya Pak, rata-rata mahasiswa. Kalaupun ada orang dari luar ya yang kebetulan mampir Pak. Sekarang yang selama tutup kampus ini yang pesan? Yang pesan kebanyakan ibu-ibu kayaknya Pak yang di rumah. Gitu. Apa sih kendala yang Uzi hadapi selama berus? Hampir sebenarnya ya enggak ada sih Pak sebenarnya. Cuman kendalanya sih pengantaran juga. Kalau kita kerjasama dengan aplikasi itu ada sharing profitnya Pak yang sebenarnya agak-agak tinggi. Jadi mau tidak mau sebenarnya harga yang sebenarnya murah, terjangkau, kita harus naikin Pak. Berarti e-commerce platform delivery itu ada sharing profit ya? Ada sharing profitnya. Makanya sementara kita tidak kerjasama dengan aplikasi Pak. Kita ya by order aja, saling percaya sama pelanggan. Pesan dulu, nanti diantarkan, bayar di tempat Pak. Wah, berarti itu menjadi beban juga ya. Harusnya, saya baru tahu itu bahwa itu menjadi sharing profit dari. Pak. Jadi kayak Gojek apa semua itu? Ada Pak. Agak lumayan sebenarnya. Untung banget ya. Harusnya banyak CSR-nya dong. Harusnya buat jalanan aspal lebih licin ya. Karena harusnya kembali ke UMKM. Apa enggak kepikiran membuat aplikasi lokal untuk delivery itu? Sebenarnya yang lokal sudah ada Pak, cuman kayaknya modelnya dia tidak seperti yang aplikasi yang besar ini Pak. Dia pengantarannya satu kali pengantaran untuk semua. Jadi dia tidak sistemnya by order Pak. Order langsung kirim, dan tidak seperti itu Pak. Dia order dulu, dikumpulin orderannya, nanti di jam berapa baru diantarkan semua. Itu aplikasi lokal. Iya, aplikasi lokal itu Pak. Gitu. Mungkin karena nggak ada sharing profit ya. Ya, dia harga biaya pengantarannya itu lumayan lebih murah Pak daripada yang sudah ada. Apa nggak ada niatan merambah atau memvalue edit usaha Uji?
Ya insya Allah sih Semuanya ada, Pak. dari kopi, kedai kopi menjadi kedai makan atau Rencana sih cuman mau membesarkan kopinya Pak, jadi ya seperti coffee shop, cafe gitu. fokus ya? Iya, fokus di situ aja Pak. Fokus di situ. Ya. Kalau kira-kira kebantuan, mohon maaf kalau saya tanya, modalnya ini dari mana? Modal sendiri Pak. Modal sendiri, wah luar biasa Pak. Alhamdulillah Pak. Bisa modalin saya Pak. Modal sendiri benar. Tidak ada campur tangan pemerintah, Tidak ada Pak. perbankan. Tidak ada juga Pak. Aduh, ini perbankan mana ya? Oke. Menciptakan sektor usaha secara mikro dan mandiri. Dan saya berharap perhatiannya Kak None kepada adik-adik generasi muda, bagaimana supaya Kak None menjadi ikonnya UMKM anak muda di Makassar, bisa seperti itu mungkin Kak. Insya Allah. Oke. Ada Pak Uji, ada pertanyaan Pak? Ada pertanyaan Pak Uji untuk Pak Imran? Oh, oke. Pak Imran, terima kasih ya atas masukan dan inspirasinya. Kita banyak dapat manfaat dari masukan-masukan Pak Imran. Insya Allah kalau ada waktu kita buat pesta UMKM anak muda ya. Kita buat segmen temanya. UMKM yang nanti saya undang, ada beberapa teman saya Kak yang bergerak di situ komunitas. Iya. Kita hadirkan. Iya, pasti mereka suka. Hadirkan orang-orang yang terkait. Oke. Pak, lain kali kalau ada pertemuan anak muda di Moki Kopi saja ya di UI. Di mana itu Kak? Di kampus UIN. Kampus yang lain, yang kampus lama Pak. Oh, di Samatas itu. Bukan, yang lama Pak. Jalan Alauddin. di Alauddin. Oh, dekat rumah itu kalau begitu. Nah, boleh iya, kita. Insyaallah. Oke, Boleh ya. kita ngopi-ngopi di situ, dekat Rapat rumah. KNPI di situ aja terus, Pak. Rapat terus saja itu. Oh, boleh, nanti kita telepon. Nanti telepon Boleh, nanti email kita Pak, panggil email anak ya. muda di situ. Ya. Diskusi. Ya. Iya. Oke. Oke Pak Imran, makasih banyak ya Siap, atas Kak. Iya, makasih, Kak. sehat Iya, selalu, sama-sama, semoga Kak. sukses. Amin. Oke, itu tadi Pak Uji. Kira-kira pikirannya Pak Imran untuk kita hadirkan UMKM, pesta UMKM itu positif nggak? Positif sekali Pak. Kita bicara. UMKM yang ada di Makassar dan Sulawesi Selatan untuk disatukan, dikasih apa jalan atau apa gitu ya, biar bisa berkembang Pak. Ya, Iya. minimal pikirannya ya, berbagi di antara mereka juga ya. Oke, kita ada nih beberapa komen. Amunar Kamal Armansa, mantap kopinya. Munawara Ahmad, semoga makin laris manis kopi dan burgernya setelah ini. Nur Ishak, pencinta kopi gabung. Oke. Ahmad Sukron, sukses semua, semoga jadi inspirasi bagi yang lain. Nur Ishak, kopi disenangi oleh semua kalangan. Kakan Sukandar, assalamualaikum. Muhammad Aksan, mantap Pak None. Iya dong None. Jumaidi 2010, hai juga. Oke, Pak. Ini apa-apa saja nih. Saya lihat ada apa ini ya? Panada Pak. Panada. Oh, asik juga ini kalau panas-panas Pak ya. Iya. Panada. Ini pedas juga. Pedas Pak, isi tuna, ikan tuna. Ikan tuna. Ini kalau saya sih ini udah modal besar. Ini apa nih Bu? Kalau ini bomboloni Pak, isi coklat, ada isi vanila. Bomboloni. Iya, donat gula, itu donat gulanya. Donat gula, ada Meses. juga donat meses, Iya. ada donat keju ya. Sementara belum ada Pak, tapi kedepannya kita mau buat.
saya lihat kan di friend nih, ada burger goreng, ada roti kukus. Mau nggak buat donat segi 4? Supaya berbeda itu donat segi 4. Oke, yang ini yang hijau apa ini? Roti kukus, Pak. Roti kukus. Iya. Wah, ini yang nonton asik nih, roti kukus ini aneh juga dan pasti enak. Ini kalau mau buat kejutan, pesan, kirimkan orang. Bisa buat hampers, Pak. Hampers ya, bahwa ini minimal kau terkejut gitu. Asik nih. Apa isinya nih, Pak? Yang ini Slemente, Pak. Slemente. Kita ada isian lain, ada Nutella, isi keju. Maaf nih, ini berapa harganya? Kalau ini 10.000, Pak. Wih, murah boy. Ini bisa traktir satu kampung ya. Yang mau jadi wali kota boleh lah ini traktir satu RT gitu. Bagi-bagi sebelum ke TPS. Itu. Selain itu apa, Pak? Ini burger goreng, Pak. Burger goreng ya. Berapa nih harganya? 13.000, Pak. 13.000 burger goreng, selada, isinya selada, Timun sama dada ayam, fried dada ayam, Pak. Goreng. dada ayam, selada, ada mayones juga. Ada mayones juga, Pak. Ini asik nih, Pak. Ada sausnya juga. Terpisah ya. Terpisah sausnya. Jadi kalau nggak mau pedas, simpan sausnya, tunggu Indomie. Gitu. Itu ya. Cantik nih. Kalau ini apa, Pak? Kalau ini matcha, Pak. Matcha. Green tea. Oh, Iya. matcha. Iya. Green tea, Pak. Green tea ya. Kalau ini apa? Ini Thai tea, Pak. Ini es coklat. Ini kopi karamel. Kita masih ada varian susu kurma juga, cuman saya bukan tidak bawa, Pak. Susu kurma? Iya. Itu kurma benar? Kurma. Iya, Pak. Oh, Itu banyak juga yang testimoni enak, Pak. Cocok. apa buat- manfaatnya itu susu kurma? Banyak, Pak, untuk stamina. Masuk surga? Susu kurma. Susu kurma untuk stamina. Stamina untuk ibu ASI mengasihi juga. Bagus juga, Pak. Wah, saya baru dengar nih, para pemirsa yang mau stamina-nya kuat, imunitasnya Buat imun juga, Pak. Bagus. tinggi, serta mau ibu-ibu yang memproduksi ASI, Iya. pesan nih susu kurma. Saya sebentar pesan susu kurma. Saya coba, kurmanya kurma apa? Kita pakai kurma sukari, Pak. Sukari, bos. Wah, enak itu. Saya kebetulan juga penikmat kurma sukari. Kita pesan nanti, berapa harganya, Pak? Susu kurma kita di 20.000, Pak. 10.000. Iya, Pak. Sebesar begini ya? Iya, isi 250 ml, Pak. 250 mili. Iya, Pak. Oke. Ya, itu beberapa produk yang ditawarkan oleh Uzi. Kira-kira apa closing statement Uzi nih? Ya, semoga UMKM Makassar lebih berkembang lagi, dan kita berharap dari sumbangsi dari masyarakat biar lebih banyak konsumsinya ke Iya. UMKM kecil, Pak. Kalau kita mau mengakses apa alamat akunnya? Kita ada di Instagram moki.kopi, moki.kopi. Ada nomor WA-nya di Instagram itu juga. Oh, gitu ya. Butuh fotografer nggak? Kebetulan sudah ada, Pak. Oh, sudah ada. Butuh saya. Itu. Oke. Terima kasih ya Uzi. Sama-sama, Pak. Semoga Terima kasih, Pak. sukses, tetap Salam. semangat, Ya, Pak. jangan menyerah, dan terus terang saya menganggap Anda orang hebat karena mau modal sendiri
berani dan sebagainya. Semoga tetap sukses dan Ya, Pak. diridhoi Terima oleh kasih, Pak. Allah Subhanahu wa Amin. taala. Oke, itu tadi bincang-bincang kita dengan Uzi Moki Kopi, dan saya berharap ini juga bisa berlangsung terus bagi yang ingin memesan produk dari Moki Kopi. Sudah ada alamat yang disebutkan tadi oleh Moki Kopi, dan semoga ini bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan ya dari upaya kita membangun UMKM. Kita tetap ada teka-teki, dan 3 teka-teki tolong dijawab, ada hadiahnya, dan teka-teki ini tidak normatif ya. Dia maksa dan nyeleneh jawabannya, dan ditentukan secara subjektif oleh tim kami. Pertanyaan pertama, kopi apa yang paling ditakuti? Kopi apa yang paling ditakuti? Saya baca kembali komen-komen. Muhammad Limit Sus, asik kopinya. Ina Maharani, bagi tips kopi hitam yang enak. Wah, ini ada yang minta. Bro Ado Kopi dan teman-temannya. Bro Ado Moki Kopi mantap ya. Oke, yang jawab silahkan di FB dan di YouTube serta di Instagram ya. Mudah-mudahan sudah. Ini hadiahnya akan ditransfer ke rekening pemenangnya ya, ditunggu saja. Silahkan, nanti ada pemenangnya disampaikan untuk nomor teleponnya. Mudah-mudahan sudah ada pemenangnya ya. Oh, belum nih ya. Bro Ado Moki Kopi harus buka di Lutim. Jauh sekali, tapi orang Lutim daya belinya tinggi loh. Di Lutim itu daya belinya tinggi. Dan kompetitor tidak terlalu banyak. Ya, betul, karena masih jarang mungkin Pak. Ya, Workshop kesana. iya. Gitu. Oke, sudah ada pemenangnya. Oke, pemenangnya ada Betty Polapa di FB. Bagi Betty, tolong sampaikan nomor handphonenya dan akan dihubungi. Pertanyaan kedua, kopi apa yang bisa melakukan perjalanan jauh? Kopi apa yang bisa melakukan perjalanan jauh? Ya. Ada yang jawab Kopiting. Itu sih maksa banget itu, Kopiting. Ada yang jawab juga Kopikir Corona. Waduh. Gitu ya. Berapa karyawannya? Mohon maaf, kita ulang lagi nih. Waktu di kampus Pak, cuman 2 orang Pak. Oh, 2 orang. Iya, tapi selama di rumah sendiri Pak. Sendiri ya. Iya. Ya. Oke.
Sudah ada? Oke. Pertanyaan ketiga, lemari apa yang bisa masuk kantong? Lemari apa yang bisa masuk kantong? Lemari apa yang bisa masuk kantong? Oke, pertanyaan kedua tadi tidak ada. Pertanyaan ketiga adalah lemari apa yang bisa masuk kantong? Ada yang bilang kokpit pesawat. Ya. Lemari apa yang bisa masuk kantong? Bagi Ibu Betty, tolong nomor teleponnya. Oke. Sudah ada? Kalau tidak ada, kita ada nih. Oke. Yayu Wahyu yang mendapatkan pertanyaan ketiga. Oke, Yayu Wahyu, tolong ditaruh nomor teleponnya di komennya. Oke, itulah tadi rangkaian bincang kita di Kata None. Semoga bermanfaat bagi semuanya dan bagi pemirsa. Semoga tetap sehat, jaga kesehatan dengan cara tetap hidup bersih. Jangan lupa sering cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan perkuat imun tubuh. Salah satu caranya adalah memesan susu kurma. Memang ada pernah ahli bisiki saya bahwa mencegah corona itu dengan meminum susu kurma. Ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di Kata None episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.